Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral Asatidzah Al-Kurama, para hadirin jamaah rutinan Majelis Wirdi Sakron yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak semua untuk yang kesekian kali. Mudah-mudahan doa setiap kita bertemu, kemudian kita mengatakan pada akhir majelis, biasanya kita katakan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya sekali dua kali, tapi berkelanjutan ila yaumil qiyamah, sampai kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan itu yang diterima oleh Allah SWT. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang kesekian atau dulu saya datang di majelis ini, saya juga pernah menyampaikan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil tapi mampu untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Wirdi Sakron yang saya tahu sejak beberapa kali hadir, ya jumlahnya belasan atau paling tidak kata orang Jawa likuran berkisar kanan kiri 30 orang. Saya tentu tidak tahu kalau hadir semua itu berapa, saya tidak tahu karena tidak menetap di Banyuwangi. Cuman setiap kali saya singgah dan hadir di tempat ini, saya lihat sekitar 30 orang kanan kirinya begitu ya. Tapi istiqomah bapak-bapak ini perlu diacungkan jempol, perlu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Dan justru kelompok yang kecil tapi dibangun dengan semangat yang besar seringkali bisa membenahi suatu negara, bahkan atau minimal membenahi masyarakat. Ya, syukur-syukur kalau semua itu terbina mulai dari keluarga, kemudian di atas keluarga adalah warga kampung, di atas warga kampung adalah warga desa, di atas warga desa adalah warga kota, di atas warga kota adalah warga provinsi, di atas warga provinsi adalah negara kita Indonesia. Itu tentu harapan yang akan kita mohonkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wirdi Sakron ini, Wirdi Sakron menurut keyakinan para ulama termasuk adalah wirid yang sifatnya ini tegas,
bahkan bisa dikatakan wirid dalam bahasa pesantren ini wirid yang keras. Ya, wirid sakron ini kalau kita punya istiqomah, kalau kami di pesantren itu sehari sekali baca wirid sakron. Ya itulah warga Ahlussunnah wal Jamaah tidak alergi terhadap wirid-wirid. Salah satu dari wirid tersebut adalah wirdus sakron yang digubah oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar As-Sakron radhiyallahu ta'ala. Ini wirid diyakini bila mana kita istiqomah atau boleh dikatakan mendarah daging dalam diri kita, maka insya Allah bangsa jin itu tidak berani dekat. Bangsa jin yang jahat itu tidak berani dekat. Itu faedahnya wirdus sakron. Saya sering membuktikan itu, walaupun tidak perlu saya ceritakan ya, tapi beberapa peristiwa-peristiwa yang saya alami sendiri mempunyai indikasi semacam itu. Hanya anjuran sebagian para ulama ahlul kasyaf yang mengerti, diberi keistimewaan oleh Allah SWT, menjadi orang-orang yang arif billah, diberikan keistimewaan ya. Ini wirdus sakron tidak dianjurkan dibaca di suatu ruangan tertutup yang dibaca terus menerus. Jadi kan ada kalau baca sholawat gitu ya, mau baca 1000 kali ya dah, 5000 kali kalau mampu di suatu tempat yang tertutup ya boleh-boleh saja, efeknya bagus. Tapi kalau wirdus sakron menurut sebagian riwayat ini tidak dianjurkan untuk membaca banyak wirdus sakron di satu tempat yang tertutup, karena sifatnya ini panas dan pengaruhnya besar. Ada satu kejadian yang pernah saya alami. Barangkali peristiwa ini sekitar 15 tahun yang lampau. Ringkas cerita, suatu saat saya diundang di Pondok Lirboyo untuk seminar masalah Syiah. Saat itu ada isu-isu bahwa orang Syiah juga mau datang. Jadi saya termasuk narasumber di Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian diisukan ada kelompok Syiah yang akan hadir, yang akan mengacaukan seminar itu. Maka dapat berita semacam itu, saya diantarkan oleh seorang habib yang cukup sepuh. Beliau bernama Habib Muhammad Al-Baqir Muladawilah dari Malang. Saya diantarkan, beliau mendampingi sampai ikut seminar, sampai pulang. Dalam perjalanan itu ya, karena ada rasa, namanya seminar itu kan perang pemikiran ya, apalagi kalau mau dihadiri musuh. Tentu saya berpikir bahwa saya harus menerangkan dan saya tidak boleh merasa takut berapapun orang Syiah yang mau datang. Secara tidak sadar saya ini baca wirdus sakron di mobil. Selesai saya baca lagi. Alhamdulillah saya hafal. Selesai saya baca lagi. Selesai sampai di tempat. Sampai seminar sampai selesai, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan tidak ada orang Syiah yang mengacung atau mendebat. Saya tidak tahu datang atau tidak datang juga tidak tahu, tapi yang jelas seminar itu alhamdulillah sukses, aman, tentram, alhamdulillah sampai saya pulang.
Tapi perjalanan itu menjadikan saya senang membaca Wirdus Sakron. Sampai pulang ke rumah saya baca Wirdus Sakron. Nah, kebetulan di rumah saya ada tamu family dari Surabaya. Beliau ini sama keluarganya, saya ditunggu, ternyata minta diantarkan ziarah wali-wali atau ulama-ulama yang ada di Madura. Karena saya datang, kemudian saya bilang ya sudah, yang penting saya bisa tidur di mana? Di mobil, ya bismillah, sudah berangkat. Ringkas cerita, berangkatlah saya dengan rombongan keluarga dari Surabaya. Ya, ada bapak, ada ibunya, family ya, ada anak-anaknya, ya biasalah rombongan keluarga. Tapi saya istirahat di mobil ini tak henti-hentinya, nggak tahu ya apa ceritanya. Saya ini kok baca sakron saja. Saya duduk di depan sebagaimana biasa. Sebelah saya ini namanya Pak Sofyan Hadi ya. Mungkin Ustaz Dua ini pernah dengar karena beliau pernah di Singosari. Kami punya keluarga panggilannya itu Cak Pang gitu, kakaknya Komari. Kenal, alhamdulillah Ustaz Dua ini kenal ya. Berangkat sampai ke Madura, sehingga beberapa ulama-ulama yang saya temui, yang saya kenal juga kepada makom para ulama yang sudah meninggal dunia. Keliling hari itu sampai ini cerita malam hari. Akhirnya kami sampai di daerah Luk Gulu. Daerah Luk Gulu itu saya punya teman kiai yang jauh lebih sepuh dari saya waktu itu. Beliau sama-sama alumni Mekah. Beliau bernama Kiai Wakid ya. Saya bilang sama beliau, Kiai, saya dengan keluarga kalau diizinkan saya akan nginep di rumah panjenengan. Akhirnya oleh Kiai Wakid dipersilakan. Ya mari saya tunggu. Jam berapa datang? Wah, ini saya perjalanan ini sudah malam ini. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya tetap saja baca sakron ini ya di mobil. 2 kali mobil itu mogok. 2 kali mogok mobil dalam perjalanan. Tapi saya menyikapinya ya biasalah. Namanya mobil ya, biasa namanya mobil. Yang aneh saya temui sendiri waktu itu, tatkala malam hari kita sudah setelah Isya gitu ya, jalan di satu tempat menuju ke daerah Lugulu ini agak naik gunung gitu. Terus di situ ada kantor Kodim ya, Koramil, ada Koramil. Tepat di dekat Koramil ini saya ada perasaan yang bagaimana gitu ya. Karena sebelum masuk di wilayah situ, di dekat Koramil itu, wong namanya, saya orang Malang ya, bukan orang Madura, jadi tidak begitu tahu persis kebiasaan orang Madura ya. Ini ada 3 orang laki-laki, ini bawa celurit, nah, dengan kemul-kemul sarung, bawa celurit. Ya, saya lewati. Tapi kan orang Madura biasa ya bawa celurit ya. Cuman saya sebagai orang luar itu satu, kedua juga terpengaruh dengan akan seminar yang saya terus baca sakron tadi itu kan rentetan ini ya. Subhanallah, itu Wirdus Sakron saya baca lagi, tidak tahu karena ada rasa takut. Ini jangan-jangan perampok ya, jangan-jangan membegal kan gitu ya. Orang Madura bawa celurit ya, mungkin pulang dari sawah atau pulang dari dia punya kerjaan kan tidak tahu kita. Cuma namanya orang melihat, akhirnya terlintas, wah jangan-jangan gitu, jangan-jangan ini orang nakal, begal dan sebagainya. Maka saya baca sakron dengan tambah mantep waktu itu, betul-betul seperti menghadapi musuh gitu. Saya baca mantep, subhanallah, tengah-tengah baca sakron. Ini
kaca depan ini meledak. Kaca depan mobil ini meledak. Was. Berhenti mobil itu. Kemudian bertanya, loh, kena batu mana ini? Kena batu mana? Katanya. Ya umum ya, kalau mobil itu meledak kan kita, orientasi kita kena batu di mana? Kita berhenti. Kita berhenti. Yang ibu-ibu, bahkan ibu-ibu itu, seingat saya ya, kalau tidak salah itu 3 atau 4 ibu-ibu. Itu menjerit. Yang keluarga laki-laki, ini mobilnya Cherry waktu itu, seingat saya mobilnya Cherry lah, semacam itu. Yang di bapak-bapak, ini ya otomatis bertakbir, sholawat, Allahu Akbar, astagfirullah, ya biasalah begitu ya. Katanya mereka ini melihat semacam api itu. Katanya ini semacam api yang keluar. Akhirnya kita berhenti. Karena ada koramil, saya katakan masuk aja, kita masukkan di koramil. Ya, kantor koramil. Alhamdulillah akhirnya kita bilang sama pihak koramil, Pak, ini mobil saya mogok. Ya, nah, ditanya mau kemana? Saya katakan saya tadi telepon kepada Kiai Wakid, akan singgah di rumah beliau. Oh ya, Kiai Wakid juga teman kami itu. Akhirnya disambungkan kepada Kiai Wakid, yang ringkasnya kami dijemput oleh Kiai Wakid dan mobil kami ini berada di mana? Di koramil. Yang unik setelah di koramil itu ditanya sama pihak yang jagal, kenapa tadi Pak ini? Waduh, nggak tahu, mungkin kena batu. Akhirnya kami memeriksa. Yang aneh mobil, kaca mobil itu kalau pecah kan langsung tidak tidak sedikit lampiar kan gitu ya. Ini kan kaca-kaca bikinan pabrik kan gitu. Kalau kena batu dari luar, kena batu, mestinya itu kan teposnya itu ke dalam, betul? Rusaknya ke dalam dan ada kemungkinan batu yang masuk. Tapi kami baru menyadari setelah berhenti dan diperiksa bareng-bareng dengan orang koramil itu, pegawai koramil. Ternyata ini tembusnya atau terdorongnya ini keluar. Jadi teposnya itu begini. Akhirnya kita bincangkan, loh, kenapa kok begitu? Sudah ada yang bilang, ya tadi saya melihat seperti kilatan api gitu. Ya, ini saksi hidupnya masih ada ya. Saksi hidupnya di Surabaya yang ada barangkali ya sekitar yang bisa ditanya itu insya Allah 5 orang lah, 5 orang dewasa, karena waktu itu masih ada anak-anaknya itu, 5 orang dewasa lah, keluarganya Pak Sofyan itu. Selesai, akhirnya kami dijemput oleh Kiai Wakid, diajak ke rumahnya. Nah, kemudian ditanya, ya diinterogasi lah kalau bahasa sekarang, karena saya waktu itu masih anak muda ya. Kemudian beliau sudah sepuh, kalau tidak salah usia beliau sekitar 50 tahun, sedangkan saya ya tidak lebih dari sekitar 30 tahunan, jadi beliau jauh lebih senior daripada saya. Sekarang almarhum beliau. Kemudian setelah ditanya kenapa ini, lama-lama saya mengaku. Tapi pengakuan saya ini ya juga tidak terpikirkan gitu ya, tidak terpikirkan. Saya katakan, apa begini Kiai, saya ini kan kemarin seminar di Lirboyo kan gitu. Saya cerita bahwa saya akhir-akhir mau berangkat seminar itu diberitakan bahwa ada orang Syiah yang mau datang dan akan mengadakan keributan, sampai saya ini baca sakron. Karena saya hafal sakron dan saya senang wirdus sakron, ya saya baca terus. Ringkas cerita, sebagaimana tadi saya terangkan, maka komentar Kiai Wakid mengatakan begini, Ustadz, untuk berikutnya antum jangan sekali-kali baca wirdus sakron di ruang tertutup, karena wirdus sakron ini sifatnya keras, panas gitu ya. Nah, ini bisa meledak itu kalau di ruang tertutup. Dan saya tanpa sadar, tanpa sengaja sudah membuktikan yang demikian ya. Yang unik, salah satu dari mogok ini ya, dari mogoknya mobil itu waktu diperiksa, kebetulan Pak Sofyan ini orang bengkel, saudara saya ini sepupu dengan saya, sepupu ini orang bengkel, diperiksa subhanallah di saluran bensin
Ya, dari apa namanya, dari tangki ke mesin ini, di situ ada gumpalan semacam batu yang kata Pak Sofyan ini tidak masuk akal ini. Kok ada batu di saluran apa namanya bensin ini? Nah, rupanya ini menggumpal berkat atau karena terpengaruh dengan Wirdus Sakron, ya, akhirnya mobilnya ini seingat saya mogok 2 kali dalam perjalanan, yang terakhir meledak, mungkin tidak kuat karena kebanyakan Wirdus Sakron. Nah, ini luar biasa ya, Wirdus Sakron ini pengaruhnya luar biasa. Karena itu bapak-bapak, walaupun dalam kelompok yang kecil, jangan merasa kecil, karena wirid yang antum baca ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah keyakinan dari kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling utama adalah istiqomah. Saya melihat jamaah ini sangat istiqomah. Mudah-mudahan suatu saat tatkala kita dipanggil oleh Allah SWT, tetap dalam keadaan istiqomah sebagai jamaah apa tadi? Wirdus Sakron, ya. Tentang istiqomah itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ini ada suatu hikayat yang sering saya bawakan di mana-mana. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, walaupun saya sampaikan secara ringkas. Dulu di Mesir itu ada seorang alim, beliau bernama Syekh Abdullah bin Wahab Al-Masri. Ini orang alim yang kebiasaannya itu menerima pengaduan masyarakat. Di samping beliau ahli dakwah, mengajar di beberapa tempat, di masjid-masjid, ya, di musola-musola. Beliau tempat konsultan masyarakat. Hingga waktunya ini habis untuk meladeni masyarakat. Waktunya habis untuk memenuhi keinginan masyarakat. Ya, memang begitulah umat Islam, ya. Kalau ada orang ulama yang bisa mengerti keadaan umat, maka pasti akan menjadikan rujukan. Bahkan kadang-kadang urusan yang kecil saja ini ditanyakan pada ulama. Presiden itu tidak pernah ngurusi urusan kecil, utang piutang, kadang-kadang 5.000 tidak bisa bayar, ya, itu tidak lapor presiden, padahal tanggung jawab di akhirat itu tanggung jawab presiden. Itu kalau masyarakat datangnya kemana? Ke ulama. Itu begitu. Jadi beliau juga ngurusi yang kecil-kecil. Sampai ada pertengkaran antara tetangga, ya, misal rebutan hasil tanaman misalnya. Ini kan ada buah mangga nih, ya, yang tempatnya satu ini, yang namanya juga tanaman, siapa tahu kita, ya, tiba-tiba menjorok ke tanah tetangga. Masa kita katakan, hei tanaman, jangan menjorok ke tanah tetangga? Ya nggak bisa, ya, namanya tanaman. Tapi seringkali kalau tidak disikapi dengan arif dan bijak, antara dua tetangga ini menjadi pertengkaran. Biasanya seringnya orang-orang yang demikian ini dimulai laporan konsultasinya kepada ulama. Ya, walaupun nanti diselesaikan secara kenegaraan, tapi biasanya yang dimulai dengan peristiwa-peristiwa kecil semacam itu adalah datang kepada para ulama, bukan kepada presiden, bukan kepada gubernur, bukan kepada bupati. Tidak, umumnya orang-orang itu mendahulukan para ulama. Demikian, kan? Maka para ulama ini sebenarnya kegiatannya jauh lebih full, jauh lebih besar tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Wahab Al-Masri. Sampai beliau itu merasa, kalau aku terus menerus ngurusi masyarakat, kapan aku ini bisa sholat menghadap Allah? Ini kapan waktunya? Pagi, siang, malam, ya. Itu Syekh Abdullah Al-Masri luar biasa, orang alim yang luar biasa.
Wong saya anak kemarin sore ya, punya pengalaman ini. Dengan era sekarang ini, era digital, era Android, ini ya seneng, tapi ya kata orang Jawa senep juga ini ya. Bikin seneng dan bikin senep ini. Ya, apa itu? Saya ini kadang-kadang nggak bisa tidur, Pak. Tahu hadis yang mengatakan barang siapa yang ditanya suatu ilmu dia tahu kok tidak mau menjawab, namanya katmul ilmi, maka besok akan dimasukkan neraka. Wah, kan repot ini. Saya meyakini hadis Nabi dan tahu hadis ini. Maka kalau ada orang tanya, mau tidak mau kalau saya bisa menjawab, saya terpaksa harus menjawab. Kadang-kadang bangun malam nih, bangun malam dilihat ini yang WhatsApp, SMS ini kan 7, 8. Padahal menjawab satu masalah ini kan tidak mudah kan ya. Ini padahal saya anak baru kemarin sore ini ya. Bagaimana dengan seorang ulama alim bernama Syekh Abdullah bin Wahab Al-Masri yang luar biasa ilmunya. Sampai-sampai beliau mengadu pada diri sendiri. Gimana tadi? Kalau saya selalu merespon atau meladeni ya, atau apa namanya meladeni, membantu atau ngurusi masyarakat, lantas kapan saya ini bisa ibadah sunnah, misalnya sholat sebagaimana yang diriwayatkan ulama-ulama terdahulu, para wali terdahulu. Bayangkan seperti Sayyidah Robiah Adawiyah, kalau sholat sunnah itu sampai 1000 rakaat. Kata beliau, kapan saya bisa melakukan sholat seperti Sayyidah Robiah Adawiyah? Pada akhirnya tatkala beliau berusia sekitar 65 tahun, kan sudah sepuh ya, beliau memutuskan untuk pindah tempat ke daerah Iskandaria. Iskandaria itu kota kecil. Mungkin saya gambarkan ya, kalau Mesir atau Kairo itu ibarat Surabaya ya. Iskandaria itu seperti Banyuwangi. Pikiran beliau, saya kalau pindah ke Banyuwangi, mungkin di sana saya nggak dikenal oleh masyarakat, saya akan lebih banyak bisa beribadah kepada Allah. Sampailah ringkas cerita, Syekh Abdullah Masri ini pindah kemana? Iskandaria, dan mengambil salah satu tempat masjid yang agak tua. Kemudian beliau memutuskan untuk senantiasa iktikaf dan beribadah, sholat, baca Quran ya, sholat, baca Quran ya, untuk khusus beribadah kepada Allah SWT. Setelah 1, 2, 3, 4 hari, ada orang yang tahu ini. Jamaah di situ ada yang tahu. Loh, ini kayaknya Syekh Abdullah Al-Masri ini. Wah, alhamdulillah kalau demikian, ini Banyuwangi kedatangan Syekh Abdullah Masri, kita manfaatkan saja. Akhirnya datanglah orang-orang bertanya ilmu. Ya Syekh, kalau boleh saya akan bertanya, kemarin kita ada kejadian ini dan itu ya, kami akan berkonsultasi karena saya tahu Anda adalah Syekh Abdullah Al-Masri. Parah ini beliau, parah. Katanya, ya kalau saya bahasakan bahasa Jawa Timuran gitu ya, saya bilang, Gus kamu ini gimana? Saya ini datang ke Iskandaria sudah tidak mau ngurusi masyarakat, saya mau ibadah kepada Allah. Saya kepingin menjadi orang-orang seperti orang-orang zaman dahulu. Seperti siapa tadi? Sayyidah Robiah Adawiyah ya, yang kalau sholat malam berapa? Sampai 1000 rakaat. Kok sudah pindah, kok masih dicari saja oleh masyarakat ya. Tapi bukan buron ini ya, bukan Ahok lo ya, bukan Ahok buron itu bukan ya. Dicari masyarakat guna untuk ditanya urusan agama. Karena beliau ini orang alim, beliau marah, akhirnya masyarakatnya takut. Waduh, kami ini tanya kepada Syekh Abdullah, ternyata beliau marah, katanya saya sudah tidak mau lagi menerima konsultasi masyarakat bantu, sudah cukup, saya ini akan beribadah khusus kepada Allah. Akhirnya bincang-bincanglah orang-orang itu. Waduh,
kita ketemuan seorang alim tapi tidak bisa dipergunakan. Ya gimana ini? Setelah kejadian itu 2-3 hari berikutnya ada anak muda datang ke masjid menemui Syekh. Kata anak muda ini mengatakan, Syekh, apakah Anda yang namanya Abdullah bin Wahab Al-Masri? Ya. Kenapa? Sudah siap-siap marah ini. Sudah siap-siap marah ini ganggu lagi nih anak muda ini ya. Begini Syekh, kemarin saya ini mimpi. Saya melihat satu masjid besar seperti Masjid Al-Haram Mekah. Di situ saya melihat ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kanan ada Sayyidina Abu Bakar, di samping kiri adalah Sayyidina Umar. Di depannya itu aku melihat engkau ada di situ. Ringkas cerita, ya, tentu kalau cerita panjang ya. Rasulullah saya lihat menyuruh engkau, wahai Syekh, untuk menghidupkan di sana ada lampu oblek, lampu damar, lampu apa namanya? Yang pakai minyak itu Pak, lampu templek. Wes namanya macam-macam orang Jawa ini ya, oblek, templek, ya, damar ya. Akhirnya saya lihat engkau datang ke sana dan kau hidupkan itu lampu. Subhanallah, karena engkau hidupkan maka masjid itu menjadi terang benderang. Saya melihat seakan-akan saya ini beberapa hari ada di masjid itu, Syekh. Tapi setelah beberapa hari saya melihat lampu ini mau mati lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa lampu yang dihidupkan oleh Abdullah Al-Masri ini kok sekarang jadi redup, kelip-kelip lagi? Maka Rasulullah mengatakan, ini gara-gara ulah Abdullah. Gara-gara ulah Abdullah. Terus saya bangun, Syekh. Saya sampaikan ini karena saya melihat engkau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Abdullah Al-Masri langsung nangis sujud pada Allah, mohon ampun, merasa berdosa. Ya anak muda ini ya lillahi ta'ala menyampaikan dia mimpi, dia tidak tahu maksudnya. Tapi Syekh Abdullah merasa dipukul dengan mimpi itu, karena ucapan Rasulullah SAW ini gara-gara Abdullah. Kenapa? Syekh Abdullah tahu persis atas dirinya sendiri kejadiannya, karena beliau tatkala di Mesir, di Kairo di Mesir kota, beliau adalah seorang mubaligh, dai, ulama yang menjadikan rujukan umat. Dan sekarang pindah ke Iskandaria, meninggalkan semua itu, tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah saja, untuk dirinya. Perlu diketahui, sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum lin nas, sebaik-baik orang itu yang paling manfaat untuk orang lain. Kalau menyampaikan ilmu, musyawarah, berjamaah semacam demikian ini, ya dah, manfaatnya banyak. Keluar masuk kampung, bapak-bapak mengadakan widus sakron, bisa mewarnai masyarakatnya. Itu jauh lebih bagus daripada wirid sendirian untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Syekh Abdullah ini menyadari, dan beliau menyatakan keliru kalau sebelumnya menyangka bahwasanya ibadah yang sendirian, mau sholat sendirian, iktikaf sendirian, ya ada zikir sendirian kepada Allah, dianggap lebih afdal daripada beliau menyampaikan ilmu agama. Ternyata Rasulullah marah. Itu sebab beliau menangis jadi-jadinya. Maka sejak itu beliau membuka lagi majelis taklim yang bermanfaat untuk masyarakat setempat. Ini namanya istiqomah di dalam menyampaikan
ilmu. Bapak-bapak istiqomah di sini dalam berzikir berjamaah. Ini perlu dilestarikan sampai kapanpun, sampai meninggal dunia. Seorang tabi'in, bahkan dikatakan kibarut tabi'in, tokoh terbesarnya dari kalangan tabi'in. Siapa tabi'in itu? Para tabi'in adalah murid dari para sahabat. Sahabat adalah murid langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di kalangan para sahabat ada orang tokoh-tokohnya atau pembesar-pembesarnya, dan ada masyarakat biasa. Itu umum ya. Kita di Banyuwangi kan ada tokoh-tokoh Islam, ya ada tokoh-tokoh ulama ada, tapi ada masyarakat biasa. Ini ya itulah masyarakat ya. Di kalangan para tabi'in juga ada tokoh-tokoh tabi'in, dan juga ada masyarakat biasa ya, muslim, masyarakat biasa. Salah satu dari tokoh tabi'in, beliau bernama Sayyidina Sa'id Ibnul Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini alim, semangat, alim dan semangat dalam kehidupannya, luar biasa. Sampai beliau ini ya diduluki kibarut tabi'in, pembesarnya orang tabi'in. Tatkala usia beliau sepuh, beliau tetap menjadi rujukan umat. Diriwayatkan, yang pernah saya baca, sampai usia beliau itu 90 tahun. Apa masih hidup? Oh ada, ayah saya sekarang usia 90 tahun juga masih hidup, masih seger, masih pergi ya, kadang juga ke Banyuwangi ya, usia 90 tahun. Jadi kadang-kadang usia yang semacam itu juga masih tegar gitu ya. Ada orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok usah zamannya para tabi'in ya, zaman sekarang itu ayah saya sendiri Kiai Ghazali Alwi ya, itu usianya berapa? 90 tahun, masih mengajar ke beberapa tempat. Barangkali semacam itulah. Siapa namanya? Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat di zaman beliau itu ada perang umat Islam melawan orang-orang Romawi ya, umat Islam melawan orang Romawi, tentara kafir, non muslim. Tentu pemerintahan saat itu ya menyiapkan yang namanya tentara-tentara itu, menyiapkan sebagaimana umumnya ya, sebagaimana umumnya. Coba kalau saya tanya, kira-kira kalau panjenengan jadi pemimpin negara atau pemimpin wilayah, misalnya Banyuwangi lah gitu ya, misalnya panjenengan ini salah satunya ya, misalnya bapak ini ya, misalnya jadi apa di sini, bupati apa bupati ya, bupati misalnya ya, terus akan menyiapkan pasukan pak ya, karena akan perang melawan musuh di wilayah lain. Kira-kira pilih yang tua-tua atau pilih yang muda-muda pak, yang gagah-gagah perkasa? Yang muda-muda pasti ya, namanya tentara. Ya konyol kalau pilih yang usia 80, 90 kan konyol namanya ya. Mungkin seperti bapak ini ya, usia sepuh ini ya. Saya gambarkan bapak ini, ya pak ya, usia berapa jenengan? 84 ya, hampir sama dengan Sayyidina Sa'id Ibnu Musayyib. Akhirnya disiapkanlah pasukan Islam untuk berangkat perang melawan pasukan Romawi. Ringkas cerita, itu Sayyidina Sa'id Ibnu Musayyib, tiba-tiba beliau yang alim itu ya, alim, beliau ini alim, bukan orang biasa, kibarut tabi'in, dan muridnya juga banyak, meriwayatkan hadis juga banyak. Tiba-tiba beliau ya, kalau zaman itu barangkali mengasah pedang, sudah beliau menyiapkan pakaian perangnya seperti bapak ini gambarannya ya, menyiapkan pasukan perangnya, pakaian perangnya. Akhirnya datang ke beberapa tempat, ditanya sama masyarakatnya, sama tetangga-tetangganya, wahai Sayyid atau wahai Imam,
Wahai imam, kamu mau kemana? Katanya Sayyidina Sa'id ibn Musayyib mengatakan, saya akan bergabung dengan tentara-tentara Islam. Ya di antara masyarakatnya ini bagaimana ya, ini tokoh sudah tua, semangatnya luar biasa, kasihan ini masyarakat. Wahai imam, sudahlah, engkau ini tidak memenuhi syarat untuk berangkat perang, tidak memenuhi syarat untuk berangkat perang, biar kami saja yang muda-muda ini yang berangkat. Tapi apa kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib? Oh, jangan kira kalau saya sudah tua ini kemudian saya mundur. Jangan kira kalau saya sudah tua ini di medan perang saya tidak bermanfaat. Oh, sama sekali tidak demikian. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Bahkan kalau saya datang ke tempat medan perang bersama dengan pasukan Islam, saya yakin anak-anak muda yang datang bersama saya, maka semangatnya ini akan datang berlipat ganda. Mereka akan mengatakan, yang tua saja berani, masa kami yang muda nggak berani? Subhanallah. Yang tua saja berani, masa yang muda nggak berani melawan musuh Islam? Itu Sayyidina Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalaupun nanti di medan perang saya tidak mampu untuk membawa pedang, apa memang perang itu hanya urusan pedang saja? Saya masih bisa berdoa, saya masih bisa ngurusi makanannya anak-anak yang perang ini, saya masih bisa ngurusi kesehatannya. Walau tidak, kalau saya semangat mengatakan Allahu Akbar, pasti mereka akan timbul semangat. Itu fungsi saya sebagai orang tua, hadir di medan perang. Luar biasa, tak pernah patah semangat. Luar biasa. Ya, saya sekarang usia 51. Kalau baca ini jadi malu saya. Ya, jadi malu kalau baca sejarah ini. Kapan saya bisa seperti Sayyidina Sa'id ibn Musayyib? Kadang-kadang kita lengah, dah tua sedikit, masih usia 55 atau 60 lah gitu ya. Saya kan sudah tua, ya sudahlah, biar anak-anak muda saja yang berangkat, kan gitu biasanya ya. Saya masih banyak punya tanggungan, kan gitu. Ternyata orang dulu tidak seperti itu ya. Ulama-ulama salaf kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak semacam itu. Semangat mereka luar biasa, luar biasa. Gimana Ustaz? Malu Ustaz ya? Kita ini malu. Gimana Pak? Ini Ahok, ini zaman cocok, badannya besar. Ini zaman kalau lawan Ahok berangkat cocok sampean. Tapi masalahnya zaman berani atau tidak, ini masalah. Badannya besar, tegap. Pak siapa namanya? Pak Sa'ad. Wah, habisnya muda. Dulu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu juga semangat perangnya tinggi Pak. Sama namanya Pak Sa'ad, mudah-mudahan ya, tidak tahu lah, paling tidak menggerakkan masyarakat di Banyuwangi ini untuk demo damai, menuntut pemerintah ya agar memenjarakan Ahok. Begitu Pak mestinya. Sepakat. Mudah-mudahan zaman Pak Sa'ad bisa menggerakkan masyarakat. Tapi demo damai karena kita berada di wilayah Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita hidup ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu kan punya panutan-panutan ya.
Panutan kita adalah orang-orang ulama, salaf, tokoh-tokoh Islam terdahulu. Kalau itu yang kita jadikan panutan hidup, insya Allah akan selamat. Insya Allah akan selamat. Kalau kita rajin membaca biografi tokoh-tokoh Islam zaman dahulu kala, itu terus kita mengatakan bahwa diri kita sudah baik, rasanya malu kita mengatakan diri kita sudah baik. Kita tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Mereka ini ya ilmu, ya tenaga, bahkan juga harta sampai nyawa pun dikorbankan demi Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu asalnya bukan orang miskin, itu orang cukup, hidupnya cukup. Begini ya, harga budak di zaman itu barangkali ini saya setarakan dengan harga onta. Harga onta jelas lebih mahal daripada harga sapi. Karena di Indonesia nggak ada onta, saya tidak bisa memberikan harga. Ya, patokan harga maksudnya. Saya yakin bapak-bapak tahulah harga sapi yang seger, sehat, bagus, ya, besar, ya. Limusin. Berapa sekarang Pak limusin, Pak? 50 juta. 50 juta. Ya. Kalau ada orang sedekah 50 juta, saya tanya Pak, itu orang miskin atau orang cukup? Kaya. Ya, bisa kaya ya. Minimal itu cukup. Betul? Minimal cukup, bukan orang miskin. Mungkin di dunia zaman sekarang ini ya, zaman sekarang di kita lah, gak usah ngomong dunia di Banyuwangi. Ya, mohon maaf itu bukan menuduh, bukan apa ya, bukan berkonotasi negatif, bukan. Kalau ada seorang yang pekerjaannya tukang parkir, dia muslim, baik, ahli sholat, kira-kira kalau mampu bersedekah berapa kira-kira Pak? 10.000 ya. Kalau ada seorang pekerjaannya tukang parkir, sedekah ke masjid 1 juta, ini sudah sangat luar biasa. Betul? Betul? Ya. Tapi kalau saudagar punya pabrik genteng ya, sedekah 100 ya biasa, kan begitu kan ya? Karena dia mampu. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beberapa kali memerdekakan budak. Kalau harga sapi saja, sebutlah sapi itu harganya 25 juta misalnya, maka onta pasti lebih mahal. Ya, saya perkirakan 50 juta. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beberapa kali memerdekakan budak, berarti beliau ini orang cukup. Betul? Betul? Kalau tidak saya katakan kaya, berarti beliau adalah orang cukup. Subhanallah, uangnya habis diperuntukkan untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengucapkan mali laka ya Rasulullah. Ada 2 versi ini. Dalam menerjemahkan ada 2 versi ya. Yang pertama sesuai dengan apa yang kita bicarakan temanya, maka beliau mengatakan mali laka ya Rasulullah, semua hartaku itu untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Sehingga beliau seringkali menghidupi keluarganya Nabi, kebutuhan rumah tangganya Nabi itu beliau seringkali yang membelikan. Bukan membelikan begini, Nabi punya uang misalnya 100.000, kemudian mana ya Rasulullah uangnya 100.000 saya belanjakan, oh ini beli kecap, beli ini, bukan itu. Kalau itu namanya membelanjakan namanya ya. Kalau ini beliau belanja uang pribadi untuk kepentingan keluarga Nabi. Jadi kalau perlu 100.000, beli beras, beli minyak ya, beli apalah gitu ya, beli sabun, pakai uangnya pribadi beliau Sayyidina Abu Bakar,
kemudian diserahkan kepada rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau mengatakan, mali, uangku, hartaku, laka ya Rasulullah. Itu satu. Versi kedua bacanya, li laka ya Rasulullah. Segala apa yang li menjadi milikku itu termasuk milikmu ya Rasulullah. Nyawaku pun ini milikku ya Rasulullah. Dan kedua, pemahaman ini sama dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sekedar hartanya, tapi juga nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita sudah pernah memberikan harta kita kepada Rasulullah, nyawa kita kepada Rasulullah? Sedikit kita ini. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan pada akhir hidupnya itu menjadi dari keluarga miskin, uangnya habis untuk berdakwah atau berjihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawanya. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Luar biasa. Loh, inilah yang patut untuk dipelajari. Semacam inilah tokoh-tokoh yang menjadikan panutan. Kalau itu yang selalu kita baca, kita dengarkan sejarah-sejarah itu, insya Allah akan timbul semangat dalam kehidupan kita. Penting ya. Jadi belajar sejarah orang-orang terdahulu ini penting. Sayyidina Umar ibn Khattab dengan keberaniannya, Sayyidina Utsman dengan kekayaannya, Sayyidina Ali dengan kecerdasannya, dan juga ulama-ulama yang lain, sahabat-sahabat yang lain, tabi'in yang lain, ulama-ulama yang lain. Ini perlu dihidupkan lagi di kalangan umat Islam. Dan kalau orang sekarang kiblatnya sinetron itu bahkan kadang-kadang ini susah ini ya. Satu rumah tangga kiblatnya sinetron. Wah, akhirnya tiap hari tengkar saja. Wong ngajinya bab sinetron, cemburu-cemburuan. Itu orang sekarang ini. Betul? Betul? Ya, rumah tangga kita ini sudah kemasukan setan, Pak. Setan kotak. Tahu setan kotak, Pak? Apa itu? TV itu loh. Itu rumah tangga kita ini. Jadi lemah. Lemah gara-gara setan kotak. Ya. La haula wala quwwata illa. Ya, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya paling tidak mengajak diri saya sendiri, mengajak kepada bapak-bapak ya yang ada, walaupun kita ini sekarang dalam majelis yang jumlah pesertanya ini sedikit ya, kanan kiri 30 orang, tapi saya berharap antum menjadi apa yang difirmankan oleh Allah SWT, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit tapi dapat menggulingkan atau menghancurkan kelompok-kelompok angkara murka yang jauh lebih banyak biiznillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ahli Badar hanya 313, musuhnya orang kafir itu 1000 lebih, tapi alhamdulillah ahli Badar diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut apapun ya, kalau sudah demi agama Allah. Begitu, Pak. Ya, kalau saya boleh saran, mulai pertemuan yang akan datang ada bacaan surat Al-Fatihah dan zikirnya itu khusus ditujukan, karena ini wudhu sakron ya, ditujukan kepada Ahok agar hancur itu. Setuju, Pak? Kalau bapak-bapak cuma baca wudhu sakron untuk diri sendiri, untuk penguat, itu saya katakan ya baik, tapi baik untuk diri sendiri, nggak ingat masyarakat.
Tapi kalau bapak-bapak minimal dalam niatannya itu mohon kepada Allah, ya Allah hancurkan ini penghina Islam ini, hancurkan. Dengan bacaan sakron paling tidak kita mohon kepada Allah agar Allah mengirim malaikat-malaikat yang tidak tampak oleh mata manusia, bahkan tidak tampak oleh pemerintahan, maka malaikat-malaikatlah yang akan membumi hanguskan Ahok. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Saya mulai hari ini kita niatkan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca surat Al-Fatihah kita ini Allah menolong umat Islam, memberi kemenangan kepada umat Islam Indonesia pada khususnya, terlebih lagi yaitu dalam melawan keangkara murkaan Ahok yang telah menista Islam. Kita baca dan kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menghukum orang ini seberat-beratnya baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah membuka hati pemerintah kita agar mereka benar-benar menegakkan hukum yang sudah sepakati di negara ini. Bagi penista agama tiada lain hukumnya adalah penjara, atau kalau tidak semoga Allah menjadikan matinya si Ahok ini mati yang tidak terhormat. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa bi jahi karamatil awliya ajma'in, wa khususan ala niyati anna Allah yasma' du'aana bi jahi sayyidil mursalin wa ila hadratil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, kalau ada orang tanya, kan Ahok sudah minta maaf. Ya dah, bagaimana langkah kita? Kalau hukum berjalan, hukum di Indonesia ini berjalan sesuai dengan semestinya, kita terima maafnya. Tapi kalau hukum tidak berjalan di Indonesia ini, maka kita mohon kepada Allah akan menghancurkan siapa saja yang membela Ahok. Kan begitu, ya. Dan perlu diketahui, tidak ada di dalam hukum Islam itu kalau orang melanggar syariat dari haddun min hududillah, had itu sanksi hukum dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaafkan. Tidak ada hak bagi manusia untuk memaafkan orang yang bersalah kepada Allah. Suatu saat ada seorang wanita Bani Makhzumiyah. Ringkas cerita, orang Makhzumiyah ya, seorang wanita Makhzumiyah, ringkas cerita dia mencuri, ketangkep. Dan Bani Makhzum ini suku yang sangat terkenal dan dihormati oleh masyarakat Arab saat itu. Sudah, karena wanita terhormatnya, ya saya gambarkan wanita terhormat itu mungkin barangkali seperti istri bupati, istri gubernur, kan terhormat, ya dah, mencuri. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditentukan hukum potong tangan. Hukum potong. Akhirnya kepala-kepala suku Bani Makhzum ini rapat. Wah, kita minta syafaat saja, kita minta keringanan. Mengutus beberapa orang, diminta dari kalangan sahabat, tidak ada yang berani menghadap Rasulullah untuk minta keringanan. Akhirnya ada anak muda, beliau adalah Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ringkas cerita, beliau ini dekat sekali dengan Rasulullah, termasuk dari salah satu cucu angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Usama bin Zaid, menghadap kepada Rasulullah atas permintaan orang-orang Bani Makhzum dan minta agar wanita terhormatnya Al-Makhzumiyah ini, wanita Makhzumiyah ini, agar diringankan sanksinya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apakah seperti orang-orang sekarang yang mengatakan Ahok sudah kami maafkan? Apakah begitu Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau marah, ihmarrat wajhu, merah padam wajah beliau.
Mereka pada mengatakan, apakah engkau akan minta syafaat dari had min hududillah? Apakah engkau akan memberikan syafaat, minta keringanan karena orang ini sudah melanggar larangan dari Allah SWT? Marah itu Rasulullah, karena tidak ada yang berhak untuk memaafkan orang yang melanggar dari sanksi Allah SWT, pelanggar di larangan Allah SWT. Kalau ada orang itu misalnya mencuri kita punya harta, itu kan berkaitan dengan kita sendiri, kita maafkan, itu masih dimaklumi dan bisa. Bahkan kita punya keluarga dibunuh, kemudian kita maafkan, ya, sebagai ahli warisnya kita memaafkan si pembunuh, itu ada kaedahnya. Kaedahnya ada di dalam syariat. Tapi kalau melanggar ketentuan Allah, ya seperti menghina. Ini kan tidak ada orang yang mampu untuk maafkan kecuali Allah SWT. Betul? Menghina Al-Quran. Menghina Al-Quran ini bukan urusan pidana seperti pencurian, tidak. Maka tidak ada orang yang mampu, yang bisa untuk memaafkannya. Kalau di Indonesia ya cuman basa-basi percakapan saja, basa-basi percakapan, ucapan basa-basi saja. Ya kami maafkan, kan begitu ya. Tapi hakikatnya tidak. Hukum Islam tetap harus ditegakkan. Karena kita di Indonesia, kita minta kepada pemerintah untuk menghukum si Ahok, ya, yang kapasitasnya dia sebagai gubernur tapi menistakan agama Islam. Maka sudah semestinya pemerintahan ini benar-benar berpihak kepada mayoritas umat Islam. Begitu. Jangan mengambil alih fungsi ketentuan Allah SWT. Kami sudah memaafkan, ya sudahlah, sesama bangsa Indonesia saja. Udah lain masalahnya. Ya dah, lain masalahnya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, paling tidak kita mengucapkan di tempat ini sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita ini minimal jadi saksi hidup atas peristiwa ini, dan persaksian kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, ya. Mudah-mudahan dijadikan sebagai persaksian yang kelak tatkala kita dipanggil oleh Allah SWT, kita sudah tidak mempunyai tanggungan bahwa kita dianggap orang yang tidak peduli pembelaan kita kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak semestinya di majlis yang sangat mulia ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.